Allah ada menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada. Dia menyatakan diri kepada manusia, sehingga dikenal, disembah, dipuji, walau terkadang dilawan. Dia ada, bukanlah hasil dari pemikiran, penelitian, atau pengalaman manusia. Dia ada, karena memang dia ada. Selamat hari Minggu ke-12 setelah Trinitatis Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 dan 6. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ketika orang saling memuji, walau tidak demikian adanya, membuat manusia sering kebingungan apakah seseorang setuju dengan perilakunya atau sedang menyindir. Lalu perilaku ini juga terkadang hendak diterapkan kepada Tuhan. Seperti cerita teman saat berdoa dengan kesungguhan memohon supaya yang sakit beroleh kesembuhan dari kuasa mujizatnya. Lalu ketika sudah berbalik dari tempat orang sakit, dia bersama rombongannya katakan, nampaknya dari keadaannya tadi, tidak terlalu lama lagi dia akan mati. Kesungguhannya dalam doa tidak dibarengi dengan keyakinannya untuk beroleh hasil doa dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka saat ini kita tidak usah berpura-pura atau berbeda dalam kata dengan hati di hadapan Tuhan. Sebab baginya tidak ada yang tersembunyi. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Sangat benar firman Tuhan ini. Dengan pengenalan Tuhan ini sebenarnya kita akan selalu hidup sebagaimana yang diminta Tuhan. Segala keterbatasan kita Dia tahu. Maka sebaiknya dengan keterbatasan itu akan membuat kita sadar diri dan selalu menggantungkan harapan kepadanya. Dia mengenal kita, malah melebihi kita mengenal diri sendiri. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dia tahu di mana kita dan apa yang sedang kita lakukan. Dia adalah yang Maha Tahu. Semua aktivitas kita Dia tahu. Kita ingat saat Adam dan Hawa berdosa, mereka bersembunyi dari Allah. Begitu juga saat Yunus menolak pemberitaan firman penghukuman pada bangsa Niniwe. Dia melarikan diri, namun tetap Tuhan lihat. Termasuk Daud yang melakukan perzinahan. Dia tetap juga tak dapat menyembunyikan dosanya di hadapan Tuhan. Kebaikan dan keburukan yang sedang kita lakukan, Dia lihat dan ketahui. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Pembicaraan kita sendiri pun yang masih di dalam pemikiran, Dia tahu. Maka sangat baik hati
dan pemikiran kita diperbaiki sehingga menghasilkan kata-kata yang akan menjadi berkat, bukan kutuk. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, Tuhan memberi perlindungan serta memberkati. Maka terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kepintaran kita yang sudah mengalami percepatan di dalam pengetahuan tetap juga menyaksikan Tuhan yang ajaib. Disinilah kelihatan bagaimanapun intelektual seseorang beriman, dia akan selalu mengagumi Tuhan dalam kehidupannya. Pernyataan ini juga akan mengurungkan niat kita untuk sombong di dalam segala sesuatu kehebatan, di dalam capaian-capaian kita. Sebagaimana sering diungkapkan teman-teman, profesor, ahli kesehatan yang termasuk pejabat yang mempunyai kuasa, mereka juga mempunyai keterbatasan, termasuk di dalam umur sebagai anugerah Tuhan. Jadi semua keberadaan, kesiapaan kita, Tuhan mengetahui. Hiduplah dengan apa adanya di hadapan Tuhan dan sesama. Lalu dikatakan dalam buku kitab suci bahwa Tuhan selalu merancang hal yang baik di dalam perjalanan hidup kita. Belajar dan ikutlah Dia dalam rencananya. Jangan pernah menempatkan diri kita yang terhebat sampai melupakan Dia yang mengetahui pemikiran dan keberadaan kita. Berserah kepada Dia di dalam ketentuannya adalah hal yang terindah bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Engkau beri bagi kami. Biarlah firman Tuhan yang saat ini menjadi kekuatan bagi kami, sehingga tetap setia melakoni kehendak-Mu. Juga untuk keberadaan kami, dimanapun kami, akan tetap berani menjalani hidup, sebab Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari jemaat semua kita katakan sama-sama. Perhatikanlah bunga bakung di ladang
Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Oh, perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Katakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Oh, saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kami berikan kemuliaan untuk Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinar wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.